Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kasus hengkangnya pabrik garmen dari Indonesia dan kasus PHK massal di sektor garmen. Sebelumnya, apa itu industri garmen? Garmen adalah proses produksi pakaian jadi atau produk tekstil jadi lainnya dalam sejumlah massal. Secara singkat, garmen dan tekstil itu perbedaannya adalah garmen adalah hasil tekstil yang sudah jadi yang siap diperjualbelikan. Selanjutnya adalah contoh perusahaan besar yang bermain di industri garmen di negara Indonesia. Yang perusahaan yang kita ambil adalah PT Pan Brothers Tbk. PT Pan Brothers merupakan perusahaan yang terbentuk pada tahun 1980 dan mempunyai kantor pusat di Tangerang yang mempunyai fasilitas pabrik yang berlokasi di Tangerang juga, Bandung, Boyolali, Sragen, Ungaran, dan Tasikmalaya. Pan Brothers sudah terkenal dari zaman dulu merupakan raja ekspor garmen di negara Indonesia, namun kondisi terkini Pan Brothers mengalami hutang atau terlilit hutang yang terjadi di tahun 2020 hingga 2021. Kasus hutangnya menyebabkan terjadinya aliran cash flow yang tidak sempurna, jadinya menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar para pekerja yang menyebabkan terjadinya PHK massal. Selanjutnya di kondisi ini, untuk smart slide-nya di sebelumnya lagi. Untuk kondisinya ini sekarang setelah terjadinya hutang, yaitu melakukan rekonstruksi sistem perusahaan yang sekarang itu sudah berjalan, dan meskipun sudah berjalan, namun untuk pelayanan atau pekerjaan ordernya belum bisa 100% maksimal karena masihnya kurangnya karyawan dan uang yang harus di dalam jumlah produksi. Lalu untuk jumlah tenaga kerja di PT Pan Brothers itu perkiraannya sekitar 30.000 lebih karyawan dengan gaji rata-ratanya mencapai 3 juta hingga 5 juta rupiah. Selanjutnya, ini adalah contoh peta penjualan Pan Brothers yang sebagai pemain besar di negara Indonesia di bagian industri garmen, yaitu sudah sedikit informasi untuk PT Pan Brothers ini adalah supplier untuk Uniqlo, H&M, dan Adidas. Dan untuk pasarnya sudah mencapai Amerika, Meksiko, Rusia, Australia, dan Brazil, dan Jerman, dan banyak-banyak negara lainnya. Selanjutnya, ini merupakan peta dari lokasi kantor dan pabriknya. Sekian dari yang bagian untuk salah satu contoh yang kami ambil dari pemain besar di industri garmen. Ya, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi pasar internasional di dunia garmen. Kondisi pasar internasional pada saat ini terkait potensi ekspor nasional yang dilakukan oleh Indonesia, apakah dapat terkerek dengan adanya perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia dengan perdagangan bebas? Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat Usman, dia enggan berspekulasi lebih jauh sebabnya daya saing Indonesia saat ini untuk masuk ke Eropa masih kalah dengan beberapa negara ASEAN yang telah menandatangani free trade agreement sebelumnya. Kemudian, negara tujuan ekspor Indonesia di peringkat pertamanya adalah Amerika Serikat sebanyak 136,2 ton bahan garmen, kemudian diikuti Jepang sebanyak 26,8 ton, dan kemudian di posisi 3 teratas yaitu Jerman dengan 11,1 ton bahan garmen. Posisi dagang Indonesia di industri garmen ini semakin membaik, apalagi setelah terpukulnya dari efek pandemi kemarin. Penaikan jumlah produksi serta penaikan arus kerjasama antar negara juga dilakukan, tapi Cina, India, dan Turki masih merajai kinerja ekspor untuk garmen di wilayah internasional. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang statistik produksi. Dampak pandemi menunjukkan bentuknya pada dunia TNG di mana tahun 2015 ada kenaikan sampai tahun 2019. Namun efek pandemi memberi pukulan yang cukup signifikan pada industri TNG. Selanjutnya yaitu statistik impor. Pada tahun 2020, nilai impor industri tekstil dan pakaian jadi mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar USD 1,86 miliar atau 21,49%, dari sebesar USD 7,47 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,87 miliar USD pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2019, nilai impor industri ini juga turun sebesar
0,35%, karena penurunan nilai impor yang lebih kecil pada tahun 2020. Lalu selanjutnya ada statistik ekspor. Pada tahun 2020, penurunan ekspor terbesar terjadi pada komoditas pakaian jadi atau konveksi. Dari tekstil ini mencapai penurunan sebesar 17,16%, yaitu dari sebesar USD 7,07 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar USD 5,86 miliar pada tahun 2020. Ada dua titik permasalahan, yaitu internal dan eksternal. Permasalahan internal yaitu PHK massal. Berdasarkan data, industri pakaian merupakan yang mengalami pengurangan tenaga kerja terbesar selama pandemi. Para pekerja di sektor industri terkena PHK sebagai imbas dari pandemi virus COVID-19, khusus industri tekstil dan pakaian jadi. Bappenas menyebut PHK terjadi karena tingkat produktivitas mereka lebih rendah dibandingkan industri padat karya lainnya. Padahal tingkat upah di sektor tersebut relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya. Yang kedua ada permasalahan eksternal. Yang pertama yaitu COVID-19. Infeksi virus COVID telah membuat penjualan industri tekstil susut 50%. Banyak pesanan ekspor dibatalkan. Permintaan dalam negeri pun turun. Daya beli turun karena masyarakat juga tertekan, pendapatannya terdampak virus corona. Yang kedua yaitu invasi produk Cina. Di kalangan pengusaha tekstil dan garmen, perubahan yang paling nyata dalam industri terutama disebabkan oleh invasi produk-produk Cina di pasar lokal, baik legal maupun ilegal. Kesulitan utama yang dihadapi pengusaha tekstil dan garmen adalah penyelundupan produk garmen Cina yang masuk ke pasar lokal dengan harga yang sangat murah, sehingga produk lokal tak mampu bersaing. Oke, selanjutnya dalam analisis permasalahan, kelompok kami menggunakan yaitu teori comparative advantage dari David Ricardo. Nah, dalam permasalahan ini yang kami temui itu pasaran produk dari Cina mendominasi penjualan dari Indonesia, yaitu produk-produk tersebut masuk secara legal maupun ilegal. Dan produk dari Cina ini mempunyai kualitas yang lebih baik daripada produk lokal, dan serta desain dan harganya juga menjadi poin penting yang membuat masyarakat Indonesia gemar membeli produk dari China. Dan selanjutnya faktor yang membuat murahnya harga produk Cina ini merupakan biaya produksi yang lebih murah dan juga serta bahan-bahan yang mereka pakai merupakan buatan sendiri yang menyebabkan penekanan pada harga produksi tersebut menjadi lebih murah. Next slide. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, tetapi juga memberi dampak bagi perekonomian, khususnya di Indonesia yang sendiri mengganggu ekonomi akibat COVID-19 ini. Dan jumlah bisnis diketahui terkena imbas khususnya pada sektor garmen, dan banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan PHK. Dan dampak dari mengalami pengurangan tenaga kerja yaitu sebanyak 351,38 ribu orang atau sekitar 13,11% dari total tenaga kerja sebelumnya. Dan industri tekstil ini juga mengalami penurunan sebesar 143,30 ribu orang atau sekitar 14,4% sehingga dari totalnya 530 ribu pekerja. Dan data tersebut mencakup pekerja yang terkena PHK. Dan juga industri garmen ini mengalami tekanan berat akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra dagang Indonesia. Dan rekomendasi yang kami taruhkan yang pertama itu ada melakukan dialog dua arah. Penguasa dan pekerja dan juga serikat pekerja harus mendorong dialog secara transparan sejak dini untuk mengantisipasi kondisi kerja akibat pandemi COVID-19. Dan dialog ini juga menjadi pintu utama untuk membangun pemahaman bersama menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini, baik bagi perusahaan maupun pekerja. Kedua itu mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pasca COVID-19. Di sini pemerintah harus memiliki rencana untuk mengurangi tenaga kerja dalam menghadapi situasi pekerjaan yang semakin memburuk akibat krisis ekonomi dari COVID-19 ini. Yang ketiga itu menerapkan dan memantau pelaksanaan program yang mendorong pengusaha dan karyawan untuk tetap bertahan. Di sini pemerintah harus
menyiapkan insentif sosial bagi pekerja yang terkena PHK, dan kebijakan ini juga harus dilaksanakan dan juga dipantau agar tepat sasaran. Dan yang terakhir, melakukan dialog 3 arah antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Di sini selain mendorong pengusaha dan pekerja, dalam sulit ini, pemerintah juga harus menjadi mediator yang mampu berdialog antara pengusaha dan pekerja, dan juga mengatur serikat pekerja untuk mencegah PHK di masa yang akan mendatang. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai kasus sengkangnya pabrik garmen dari Indonesia dan PHK massal pada sektor garmen. Terima kasih.